Selamat pagi semuanya. Pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yogi Pramana. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 5. Berdirinya saya di sini, saya sebagai moderator akan membacakan biodata dari pemateri. Nama lengkap Buaya Novitasari MPD, nama panggilan Buaya, tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah 21 November 1984. Status menikah dan memiliki 2 anak. Jabatan sebagai Ketua Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau PBSI. Nomor HP jika ingin dicatat silakan 0821 7991 1839. Riwayat pendidikan SDN 3 Sidomulyo Tunggul Lampung Tengah, lulus pada tahun 1997. SMP Negeri 2 Kota Gajah, Lampung Tengah, lulus pada tahun 2000. Seman 1 Semuniraman, Lampung Tengah, lulus pada tahun 2003. S1 STKIP PGRI Metro, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, lulus tahun 2007. S2 Pasca Sarjana PGRI Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan pernah menjadi operator sekolah dasar dari 2003 sampai 2011. Reformir radar Lampung dari 2011 sampai 2015. Tutor paket SKB Lampung Tengah selama 2 tahun. Serta di tahun 2013 beliau menjadi dosen di STKIP PGRI Metro hingga sekarang. Demikian biodata dari pemateri. Kepada Ibu Buaya Novitasari MPD kami persilakan. Terima kasih Yogi pembawaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pagi Bu. Tahu. Alhamdulillah. Masih sehat? Masih. Alhamdulillah. Masih sehat atau sudah sehat? Atau masih baik-baik saja? Atau sudah lemes? Baik, sudah kenal ya? Tadi sudah dibacakan profil Ibu. Kelihatan nggak kalau Ibu duduk ini? Enak nggak kelihatan? Kelihatan pendek ya? Oke. Baik, sebelum kita lebih dalam lagi ke materi, coba operator silakan ke atas dulu. Kita ada sedikit semacam kayak olahraga sedikit di atas. Bisa nggak? Oke, kalau bisa nanti coba adik-adik mahasiswa silakan untuk berdiri semua. Band kakak tingkat yang ada di sini bisa ikutan ya. Kalau memang bisa. Kedengeran nggak suara saya? Agak sedikit repotkan ya dua yang ini ya. Karena hari ini adalah hari kedua, hari penutupannya. Kemarin dibuka, sekarang ditutup. Wah, kayaknya cepet banget. Masih mau nambah? Belum. Kenapa kok gini-gini? Oh ya, tadi saya belum mendengar suara dari PGSD. Mana yang memilih program studi guru sekolah dasar? Pokoknya lagu-lagu ya. Masih separuh artinya ini kayaknya. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 ada 50 lebih ya. Oke, dari
Bisa Bapak? Baik. Kalau bisa kita nanti berdiri semua ya. Panitia yang di belakang jangan main aja. Berdiri juga mungkin yang dulu bisa ikuti. Sudah pada sarapan belum? Belum, Bu. Sudah. Sarapan pakai apa? Pakai nasi, Bu. Orang Indonesia. Oh, bisa. Ayo kita berdiri dulu, di pause dulu ya. Pause dulu biar kita siap. Oke, berdiri semua ya. Lepaskan semua susahmu, sedihmu, kekhawatiranmu hari ini. Kita coba untuk ikuti senam yang ada di depan. Silakan nanti jarak. Ya. Supaya tidak kesimpulan, boleh di mana saja. Silakan yang di luar juga saya sedang gabung. Kita lepaskan ya semua kegalauan tentang kemarin. Kabar. Ya, kemarinnya lagi, mungkin besok. Ya belum tentu. Oke, bisa kita mulai ya. Hah? Aku aja. Silakan mulai. Aku aja. Sambil ada suaranya yuk. Oke, tangannya Pak. Iya, tarik nafasnya dulu. Oke, terima kasih. Baik, alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat, walafiat, semangat untuk acara pagi hari ini yang ceria ini. Kita akan sedikit melihat prodi yang mungkin ada yang masih asing, ada yang sudah tahu, ya, ada
Ada yang belum tahu, di sini ada pengenalan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia atau yang kita singkat PBSI. Ya, STKIP PBSI Metro. Oh, STKIP PBSI Metro. Ya, itu nama kampus kita. Bukan berarti kita berada di kota Metro. Ya, kita berada di Kabupaten Lampung Timur. Itu nama kampus kita, STKIP PGRI Metro. Ya ini sedikit apa ya namanya editan dari kakak tingkatku lah, gambaran dari prodi kita. Jadi ada penanya, ada media sosialnya, gitu ya, ada Facebooknya, ada IG-nya, ada grupnya. Oke, seperti itu logonya ya. Perkenalan. Oke, sudah kenal ya semua ya. Jadi kalau kalian mau ngomong, kok buaya? Ada yang mau nanya nggak? Kok buaya? Ya. Ya, jadi kenapa kok buaya? Jadi kebetulan memang keluarga saya, dari orang tua saya, ayah saya itu dari Bali, Denpasar. Jadi ibu saya Jawa. Jadi kalau kata orang itu dari setengah. Gitu, jadi menanti ayah, jadi dikasih nama anaknya Wayan. Kalau Wayan itu di suku kami itu anak pertama. Kalau kakak kita itu mana? Jadi ada yang nomor ya. Itu biasanya ada anak berapa nomor 2 gitu ya, ada identitasnya. Oke. Ya, jadi ini adalah gambaran logo di online. Jadi kalau misalnya kalian nanti buka Google, ketik STKIP PGRI Metro, itu tampilannya seperti ini di PDIT. Atau kalau di sekolah SMA dulu itu di Dinas Pendidikan ya. Kalau kita ini di perguruan tinggi namanya PDIT. Nah ini nanti seperti ini bentuknya. STKIP PGRI Metro. Dan ini profilnya. Profilnya sudah jelas, statusnya aktif. Kemudian jenjangnya apa? S1. Kita nanti punya jenjang S1. Kalau kalian kan kemarin lulus SMA, SMK, SMA. Kalau kita nanti lulus S1. Kalau mau lanjutin S2 nanti ada S3, tapi bukan di sini ya. S3 ada. Ya. Akreditasinya baik, kemudian tanggal berdirinya yang paling tua. Jadi kampus ini punya anak 4, punya program studi 4. Yang pertama lahir itu bahasa Indonesia, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, guru bahasa Indonesia. Ya, kemudian anaknya lahir lagi yang kedua, jurusan PAUD. PG, PAUD, guru anak usia dini. Lahir lagi yang ketiga. Apa lagi yang ketiga? PG, SD, guru SD. Kemudian yang keempat lahir lagi terakhir bahasa Inggris. Anaknya ada 4 ya. Program studinya ada 4. Oke. Nah ini dia. Jadi masih. Ini saya cari, ibu cari, bukan hanya ibu ketik sendiri ya, tapi dari online. Jadi keluarnya seperti ini. Jadi kalau sudah online itu tidak bisa bohong ya. Sudah jelas identitasnya sudah ada, tanggal berdirinya ada. Gitu. Deskripsinya, deskripsi itu maksudnya program studi ini untuk apa sih? Bahasa Indonesia ini untuk apa sih? Setiap program studi beda-beda ya. Oke, terus. Ya, ada visi, ya, visinya nanti bisa dilihat di Google ya. Visinya, ada misinya, tujuannya apa, program ini apa, jurusan ini untuk apa, itu ada di Google bisa dicari. Nah, ini program studi bahasa dan sastra Indonesia adalah program pertama kali yang muncul di STKIP PGRI Metro. Tenaga pengajar guru namun lulusan bahasa Indonesia banyak yang memperoleh pekerjaan di bidang-bidang lain. Jadi kalau bahasa Indonesia itu tidak hanya jadi guru bahasa Indonesia,
dia juga bisa lulus, misalnya dia sudah lulus, sudah wisuda, dia bisa bekerja di bidang lainnya. Apa contohnya? Ada yang tahu nggak? Dia bisa bekerja di media massa, reporter, reporting, bisa juga dia jadi karyawan sebuah bank swasta, bisa. Dia tidak hanya jadi guru. Kalau tahu balai bahasa Indonesia, balai bahasa di Bandar Lampung itu juga bisa jadi dari lulusan bahasa Indonesia. Ya, jadi tidak hanya jadi guru bahasa Indonesia. Ijazahmu ya nanti bisa digunakan di bidang lainnya. Kalau yang saya nggak mau jadi guru lah, saya mau jadi karyawan yang lain bisa. Yang netral ya kalau lulusan bahasa Indonesia. Kalau PGSD kan dia memang harus jadi guru SD. Kalau sudah punya ijazahnya, dia tidak bisa jadi guru SMP. Kalau mau nekat berarti ya, nekat ya, karena nanti kamu tercatatnya bukan di SMP. Kalau misalnya mau jadi guru SMP yang SD ini ya, itu seperti itu. Ada yang masih bimbang nantinya, saya mau ngambil jurusan apa sih? Gitu ya. Mulai dari sekarang coba dilihat dulu, mau jadi guru SD kah, mau jadi guru. Kalau bahasa Indonesia itu bisa ke SD, bisa ke SMP. Kalau di SD mungkin dia jadi edukator, bisa dia jadi guru mata pelajaran juga bisa. Tapi nanti sertifikasinya harus dilihat itu satu jurusannya. Oke. Terus, jadi alumni bahasa Indonesia itu tidak hanya bapak tua kita yang kemarin membuka acara itu lulusan dari sini, Bapak Dr. Ripoa, kemudian Bapak Joko yang ada di yang paling ganteng katanya di situ, itu lulusan sini. Kemudian ada saya sendiri, yang juga dari lulusan sini, STKIPBGN itu. Kemudian karyawan-karyawan yang mungkin nanti adik-adik mahasiswa lihat di ruangan rektorat itu rata-rata lulusan bahasa Indonesia, PGN itu, ya. Ya, jadi beruntung mahasiswa yang telah memilih prodi PBSI. Banyak alumni yang telah membuktikan kesuksesan mereka dengan ijazah sarjana PBSI. Jadi di kami itu, jurusan kami itu, bahkan kepala sekolah itu sampai banyak yang nyari, saking butuhnya, saking banyaknya sekolah yang menginginkan jurusan guru bahasa Indonesia. Ya, tapi tipenya honor ya, honor di SMP. Gitu. Jadi kakak kelasmu nanti, kakak tingkatmu kakak kelas ya. Kalau di SMA dulu kakak kelas ya. Kalau di kita itu kakak tingkat yang pakai alma mater ini kakak tingkatmu. Jadi mereka itu sudah ada bekerja. Semester 3 itu sudah saya suruh cari sana honor, kerja. Bahkan kami di kampus, ya ini kakak Yogi ini masih semester 5 ini, itu sudah seperti bukan antara dosen dan mahasiswa, seperti teman gitu. Ada dia curhat, ya. Jadi kami itu punya kebersamaan yang erat, tidak ada seperti yang kalian bayangkan gimana ya, tidak ada seperti itu. Jadi seperti teman, itu ya, jurusan bahasa. Nah ini, jadi bisa kuliah, bisa sambil kerja. Kenapa? Karena kuliahnya sih iya. Ya, kuliahnya jam berapa? Pukul berapa? Pukul 14.00 itu jam 2 ya. 16.00. Jadi saya selalu menyarankan kepada mahasiswa saya untuk ayo pagi-pagi kalian punya aktivitas. Tak itu gagal, tak itu honor. Pokoknya kalian punya aktivitas. Misalnya nih, Bu Bayang, saya itu kalau sore dagang nggak boleh gengsi ya, kasih satu nggak boleh gengsi. Saya dagang martabak di dua-dua itu ada mahasiswa kita di situ. Nggak apa-apa, kan pulangnya setengah 5. Rumahnya jauh Bu, nggak apa-apa, penting
kalian konsentrasi. Seperti itu kalau di prodi kami ya. Seperti itu ya. SMA kalian wajib mengikuti peraturan sekolah, pantun pakaian, benar nggak? Iya, pakai seragam, abu-abu putih, sepatunya dikumpulin, misalnya hitam, gitu ya. Tapi kalau di perguruan tinggi bagaimana? Di perguruan tinggi itu bebas, yang penting sopan, ya. Pakai kemeja, pakai jilbab yang rapi, ya, selipat, pakai sepatu, jangan pakai sandal jepit ya, gitu. Ya, kalau di perguruan tinggi jangan mengharap kok saya belum dapat seragam, nggak ada seragam. Kalau di perguruan tinggi, ya, yang ada alma mater seperti kakak pernah pakai ini warnanya seperti itu. Dari zaman saya ya warnanya seperti itu. Alma mater nggak ada kita ini warna ungu, ini nggak ada yang request nggak ada. Seperti itu ya warnanya. Yang warna apa saya juga nggak tahu, hijau apa, coklat apa sih, warna apa sih ini? Apa ya? Apa mbak? Hijau tua apa keren? Ya. Tidak ada persaingan. Jadi kalau dulu di SMA, wah saya pokoknya ranking. Kalau di perguruan tinggi nggak ada ranking ya. Adanya apa? IPK, indeks prestasi. Nggak ada nilai nggak ada ranking 1, 2, diikuti di lapangan, nggak ada. Ya, dapat rapor itu nggak ada. Ya, gitu. Kalau di perguruan tinggi adanya IPK. Nanyanya kemana Bu? Nah, di ruangan itu, di ruang yang lengkap itu tempatmu nanti melihat nilai. Atau kalau sekarang online ya, sekarang online. Kita lihat nilainya A, B, A, B. Ada C nggak? Kalau di sini jarang dapat C. Kalau kamu dapat C itu perbaikan. Ya, C itu cukup sebenarnya. Tapi kalau kalian murni itu reguler, itu biasanya harus dapetin yang A supaya nanti bagus. Tapi nggak ada persaingan ya di sini ya. Gitu, seperti itu. Oke? Iya, jadi prodi PBS itu semesternya berapa? Ada berapa? 1 sampai 8. Kalau dulu di SMA kelas 10 semesternya ada 2. Kelas 11 ada 2. Kelas 12 juga ada 2. Semester 1 ada 2. Kalau di perguruan tinggi ada 8. 6 bulan berikutnya 2. 6 bulan berikutnya 3. Seterusnya sampai semester 8. Bobot SKS-nya 150. Nah, nanti kamu pasti ketemu sama yang namanya SKS, bayar SKS kan? Nah, itu bobotnya. Kalau sekarang kamu sudah menempuh 150, ya kamu sudah wisuda. Gitu. Tapi kalau belum 150 jumlahnya, bukan uang 150.000 ya. Ini maksudnya 150 itu jumlah SKS, sistem kreditnya. Misalnya nih, mata kuliah puisi 3 SKS, masih 3. Mata kuliah pantun misalnya 2. Jadi baru 5 gitu loh. Ya, paham ya? Nah, ini saya tampilkan gambar SKIPPB ini zaman dulu alias jadul. Zaman dulu ini kakak-kakak yang sudah wisuda. Beda ya sama yang sekarang ya. Nah, ini seperti ini. Untuk fotonya ada yang kenal nggak? Kelihatan nggak? Nggak ya? Oke, terus, nah ini kita dulu sempat menjadi komunitas mahasiswa bahasa dan sastra Indonesia. Tapi karena sudah pada wisuda, nah ini yang meneruskan ya kalian lah ya yang ada di jurusan bahasa Indonesia. Ini kita buat sendiri seragamnya. Oke. Ini saya ya dulu yang pakai jilbab. Jadi saya selalu mengatakan kepada mahasiswa saya jangan takut, ya jangan takut. Silakan mau apa curhat, mau tanya, jangan membatasi diri antara saya dan kalian. Gitu kalau mau berhubungan.
Ini adalah apa ini? Kakak tingkat. Apa ini? Iya. Jadi kalau UAS rame ya. Ya. Loh, kok gitu Bu? Ya. Saya tidak bisa jawab, tapi kalian akan merasakan bagaimana suasana UAS yang begitu ramai. Karena semua prodi dan ada semester 1, semester 3, 5 gitu loh maksudnya. Seperti ini. Dari yang nggak kalian kenal, nah ini PKKMB zaman dulu masih di lantai bawah. Ya, kakak tingkatmu selalu punya ide untuk masalah seragam. Jadi jangan kok kita gini-gini. Itu akan menjadi ceritaku besok. Jangan disesali, harus dinikmati. Mahasiswa itu cerita yang paling indah menurut saya. Yang jadi dulu kakak saya begini loh, gitu. Punya cerita gitu. Ini pakai hitam putih. Selempang itu nggak dari kita ya. Kalian biasanya punya ide sendiri. Biasanya mahasiswa itu kan kreatif. Kita buat nama dong. Sudah ada SPD-nya. Apa ini? Sebelum wisuda, yudisium. Jadi kalau di perguruan tinggi itu ada yang namanya yudisium. Sebelum wisuda, yudisium itu pengesahan sarjana pendidikan. Nanti kalian punya gelar SPD, sarjana pendidikan. Jadi di belakang nama nanti ada SPD. Yang mau nikah nunggu yudisium dulu. Kalau mau buat undangan, biar ada SPD-nya itu nungguin sah dari Pak Ketua, yudisium, SPD, ketok palu, baru boleh buat undangan SPD. Tapi kalau kamu buat undangannya sebelum yudisium, sudah kamu pakai SPD, berarti gile. Karena belum syah gitu ya. Nah ini yudisium, acara yudisium. Kalau ini seminar proposal atau ujian skripsi ini udah paling akhir. Ya kalau udah seminar proposal, udah ujian itu sudah di depan mata gelar yang akan kamu dapatkan itu, tiketnya sudah mau dapat gitu ya. Nah kalau ini wisuda. Bu kok kuning? Ayo yang bisa jawab kan? Itu yang dipakai apa namanya? Yang kuning, ada topinya. Ya namanya toga. Jadi kalau kita mau wisuda, itu kita beli toga. Kalau untuk bahasa Indonesia warnanya kuning. Kalau untuk PGSD biru. Bu bisa nggak request ungu? Nggak bisa. Ya, karena dari kampus sudah ada ketentuannya. PAUD warnanya hijau. Bahasa Inggris kalau salah merah. Ada yang bisa sendiri? Sudah semuanya udah. Ya, gitu. Nah, seperti ini kebersamaan kami ya. Ibu-ibu semua ya. Bukannya ibu-ibu, iya bahasa Indonesia itu banyak yang mak-mak. Kalau sudah jadi mahasiswa itu boleh nikah nggak? Boleh. Bagaimana kalau udah nikah kan kalau dia nikah dikeluarin nggak boleh. Peraturan yang jelas karena masih di bawah umur. Tapi kalau kalian sudah lulus SMA, tunangan, nikah, punya anak pun bisa sambil kuliah. Mau? Iya, nanti dulu ya. Nanti kalau kamu sudah yang cewek-cewek sudah jadi ibu rumah tangga, pasti susah izinnya, apalagi sudah punya anak. Ya. Nah ini di atas timbar seperti ini. Yang kira-kira seperti inilah yang kakak tingkat mau wisuda ya, dihayal-hayalin dulu. Ini di sini ya, bukan di gedung ya, di halaman kita aja ini. Tenda gitu. Oke. Nah ini masih ujian tapi khusus prodi bahasa Indonesia.
Tuh ruang kelasnya. Nah kalau ini ngapain ya? Kok saya tampilkan ini ngapain ya? Ini bukan hanya gaya-gayaan, ini yang gaya ya. Ini yang namanya KKL. KKL itu kuliah kerja lapangan. Jadi kalau kita itu KKL-nya ke luar kampung. Jadi kita ini siap-siap mau ke Bandung. Ini dosennya ya. Jadi kita waktu itu ada di bus 2. Biasanya bisnya nggak hanya satu, ada 3 kalau salah. Ke Bandung, ke Semarang, nggak pernah ke Bali ya. Paling jauh dari sebenarnya tapi nggak pernah. Langganan kita tuh biasanya Yogyakarta, Bandung, Yogyakarta, Bandung, Yogyakarta. Jadi KKL itu adalah aktivitas mahasiswa yang harus dijalani. KKL yang kita ngomongnya jalan-jalan. Nah ini di Semarang waktu itu. Pokoknya kerjanya foto aja sama gua itu. Ya, momen gitu ya. Nggak mungkin kalian pulang lagi kan? Sebagai mahasiswa itu. Ya, dengan kakak tingkat mana? Sampokong itu di mana sih? Di Semarang ya. Terus, nah kalau ini di depan sekolah ini bukan KKL. Ini apa ini? Ada yang dari alumni SMA Negeri 1 Bumiagung? Oh, dokter. Kirain ada yang alumni. Kalau ini bukan KKL, ini namanya PPL. Kalian nanti akan praktek ngajar di sekolah. Kalau di kami bahasa Indonesia itu tidak harus di SMA 1 Metro, enggak. Kalau kamu sudah kerja, ya khusus untuk yang bahasa Indonesia, Bu, saya sudah di SMA Negeri 1 Bumiagung. Silakan, nggak apa-apa. Silakan. Karena kenapa? Karena saya tidak mau kalian sudah ngajar, itu kan 40 hari ya, isinya kan nanti lama. Apalagi kalian masih honor pasti potong, kasihan kan? Kalian bayar dari honormu itu, gitu. Ini PPL, ini mahasiswa PPL. Nah ini situasi di dalam kelas, pasti kalian akan membuat laporan seperti ini ya. Kalau di bahasa Indonesia tidak boleh di SD ya, PPL-nya ya. Bahasa Indonesia itu minimal SMP. Minimal. Berarti boleh di SMA, SMK, paket B, C itu boleh ya. Terus, nah ini yang ada batasnya. Ini di pondok pesantren pun boleh. Ini mahasiswa kita memang kerjanya di pondok pesantren ya. Aktivitasnya itu pondok pesantren kan tidak hanya pondok ya, dia harus ada sekolah umumnya, ITS-nya ada. Ini mahasiswa kita kakak tingkat. Nah ini kebersamaan kakak tingkat itu dengan siswa PPL siswanya ya. Itu kalau di pondok pesantren itu ya seperti itu gambarnya PPL. Pokoknya foto-foto aja kirim buaya dokumentasi gitu ya. Nah kalau ini sebenarnya apa namanya KKL, ini masih kegiatan KKL tapi di mana sih waktu itu di Trans TV kita sempat nyolek ke sana ya, sempat mampir ke sana waktu itu. Ya, sempat masuk TV nggak itu cuma set gitu ya. Ya kita hebohan kita waktu itu. Jadi kalau yang heboh-heboh itu saya senang gitu ya. Kalau mahasiswa itu heboh yang aktif, foto ini KKL itu tidak hanya jalan-jalan, tapi nanti kita menuju. Udah pernah KKL? Oh belum. Oh iya. Jadi nanti kalau KKL kalian tidak hanya jalan-jalan, tapi juga ke sebuah universitas, salah satu universitas ini di UPI, Universitas Pendidikan. Ini kemarin, ini baru kemarin 2023, itu kan kantornya sama kan, jadi yang baru ini persiapan. Ya, uji dokumentasi dari kakak tingkat. Ya ini mau KKL mau berangkat. Wajah-wajahnya happy tapi sedih, gimana sih? Happy tapi sedih, gimana sih? Happy-nya mau berangkat jalan-jalan, sedihnya
bayarnya gede. Curhat ya saya. Nah ini dia bis kita ya, gitu ya, bis 3. Nah, ke mana ini? Candi Prambanan. Jadi kalau Candi Prambanan itu mitosnya jangan bawa pasang. Kenapa? Nanti putus dulu ya, ya. Ya putus aja, ngapain Candi Prambanan disalahin. Nah ini kita baru kemarin ke Solo, ke Universitas Negeri Solo, di dalamnya kalian minimal tahu aulanya dulu ya. Seperti itu. Nah ini gimana ya? Ini di dua pinggul atau pinggul. Ya itu tahu teman-teman. Ya itu. Tapi saya nggak ikut. Ini PGRI Yogyakarta, aulanya bagus ya. Bagus banget. Saya sampai ya Allah kapan kita kayak gini. Bagus banget. PGRI. Tuh. Kira-kira seperti itu PGRI Yogyakarta. Aulanya. Ini di Borobudur. Ini baru kemarin kakak kita mau berangkat. Nanti terus kali ya. Ini di hotel, tuh lihat. Di hotel kayak gitu ya. Bayangkan satu hotel 3 bis, bedanya kayak gitu. Entah apa yang mereka itu. Ya kayak gitu lah kita ya. Jadi antara dosen dan mahasiswa tuh begini nih. Ya, dilihat aja tuh dari fotonya aja nggak serem-serem kan dosen-dosen Indonesia? Ada seremnya nggak? Nggak ada. Nah ini di Tangkupan Perahu, Tangkupan, Nah ini nanti setelah KKL kalian buat laporan kira-kira kopernya kayak gini lah. Ada namanya PBSI atau berapa, katanya 2000, kalau kalian nanti 2025 kan. Saya foto-fotonya di depan gitu ya. Buku ya, berupa kayak buku gitu laporannya. Nah ini adalah siapa ini? Ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, 3, kaprodi, dan lain sebagainya. Nah ini situasi apa? Seminar proposal. Pakai hitam putih. Nah ini oke. Ini zaman dulu, gedung pada zaman dulu. Kakak tingkatmu. Nah ini gedung rektorat yang baru. Jadi kalau ada gedung yang baru, foto. Ini adalah jadwal. Nanti kalian akan diberikan jadwal. Jadi semester 1 itu harinya 4, hari seminggu 4 kali. Bu, kita punya aktivitas kalau di bahasa Indonesia nggak ada masalah. Saya sudah bilang berkali-kali, apalagi yang punya aktivitas di rumah. Ya, izin. Oke, Bu, masuk. Oke, yang penting jujur ya. Seminggu 4 kali, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, struktur organisasi. Jadi kalau di PGRI Network itu yang paling atas siapa? Jabatan yang paling atas, jabatan ada ketua SPKIP, ketua PGRI. Di bawahnya, di atas ada ketua yayasan. Di bawahnya lagi ada ketua, berikutnya ada wakil ketua. Wakil ketua itu ada 3, 1, 2, 3. Di bawah wakil ketua ada Prodi, kepala program studi. Kalau bahasa Indonesia saya, kalau PGSD Bu Ira kemarin. Terus PG PAUD Pak Maskon, bapak-bapak. Bahasa Inggris Pak Yusri. Itu yang itu pokoknya. Terus di bawah Kapolri ada BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kakak-kakak kelas ini BEM ya. Di bawahnya lagi ada mahasiswa. Di bawahnya lagi ada alumni.
gitu ya. Terus yang ini logo kita, kalau kalian mau buat untuk apa bisa ya, buat medsos, YouTube, udah belum? Nah, coba deh kita lihat apa yang saya lupa ya. Oh, ini YouTube kami, YouTube STKIPP dari Metro. Silakan di subscribe bagi yang belum. Yang lain boleh banget, ya, boleh banget. Tidak hanya buat bahasa Indonesia tapi semua. Yang PGRI itu bisa dilihat. Ada yang tahu ini apa? Pak, kalau ada semua bilang ya, boleh kita mengumpulkan. Kalau ada kemudian saja kita mengumpulkan. Silakan nanti di dulu. Ya, iya. Nanti saya belum sempat kenalan sama mahasiswa ini. Besok kalau kenalan di kelas aja yang bahasa Indonesia yang PGSD nggak kenal saya. Mau kenalan nggak? Saya punya hadiah. Tapi kalau kalian ada hadiah, mana? Hadiahnya apa? Bukan hadiah sih. HP-nya di mana HP? Ini boleh. Operatornya red. Hari ini hari saya. Kita lihat ini dulu ya, sabar ya. Gak pada lapar ya? Senyumnya sedikit. Senyumnya sedikit. Sampai malam. Oke, ini adalah sesi terakhir. Jadi teman-teman silakan tentukan. Saya sambil duduk ya. Kayaknya nggak sampai ya. Jadi yang masih separoh artinya, waduh, kok saya ambil jurusan ini ya. Saya ini mulai nanti malam silakan tentukan. Apakah benar saya akan mengambil prodi ini dan ini? Gitu ya, karena semua itu akan menjadi tujuan nanti. Kita nggak sebentar ya, kita akan menempuh 150 SKS. Jadi tentukan dari sekarang mau jadi guru SDK, jadi guru SMPK, SMA atau SMK, atau mau menjadi lulusan dalam bidang yang lain.
gitu ya. Bismillah, diniatkan, jangan takut, yang tidak boleh Bismillah. Ada yang terpaksa nggak di situ? Saya terpaksa Bu, disuruh orang tua. Kalau misalnya memang sudah seperti itu, ya berarti orang tuaku memang, orang tua itu punya ilmu ya, bukan ilmu gaib ya, tapi ilmu yang benar-benar luar biasa. Biasanya kalau orang tua sudah, ayo itu dia punya kebaikan atau namanya apa ya, insting untuk anaknya yang luar biasa. Jangan dinegatifkan gitu, oke? Dan ini adalah saya terakhir. Saya ingin bertanya, kalian tidak boleh nanya, tapi saya nanya ya. Apa mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya bertanya? Ada yang mau bertanya seputar apapun boleh, jangan takut ya. Atau mau di WA, silakan WA nggak apa-apa, saya baca WA-nya. Atau mau di print pertanyaannya, gimana? Tanya lah, tanya om, tanya. Boleh tentang apa aja Bu? Ini kamar mandinya sebelah mana? Udah pada tahu pasti kalau toilet. Ya, toilet ada. Musola tahu. Kalau urusan badan, urusan nilai, itu kemana arahnya tahu. Ruangan itu, rektorat. Nyari dosen di rumah masing-masing. Jadi kalau nyari dosen, itu loh ada ruangan di sebelah basket yang tertutup, yang paling indah dari sini kelihatan. Yogi ketawanya kurang puas ya. Itu di sana di sebelah lapangan basket itu ada ruang dosen. Tapi biasanya kalau kalian mau yang paling dosennya di mana di PA. Wah, Bu, nanti ya misalnya PA balas-balas, saya udah mungkin 2 tahun balas-balas misalnya. Ini siapa nih yang boleh tahu? Jadi kalau misalnya kalian seperti itu wajar. Namanya dosen itu ada apanya ya? Ada apa yang kakak bilang? Ada sok-sok jadi, ya kan? Sama. Tapi kalau di kami, ya tak pakai salam pun saya balas. Ya, Bu, makan yuk. Oh, enggak saya balas, sudah langsung. Yuk, gimana kan gitu? Ya, itu Bu Rian, gimana kabarnya? Itu aja. Udah senang saya. Saya kalau sama mahasiswa benar-benar apa ya? Tidak menjadikan dia itu mahasiswa saya yang begitu enggak. Teman. Saya kalau di kelas itu manggilnya pasti kawan-kawan mahasiswa. Kalau saya dong, kadang-kadang saya Tuhan di dalam kelas capek nih mau ngajar. Jadi yuk pulang aja. Wah, ya memang seperti itu ya. Kuliah itu nggak kayak SMA. Ayo buka bab 1. Ini seperti ini nggak ya? Namanya kuliah itu antara kalian dan dosen. Ya, senyaman itu kuliah. Benar nggak PSK kayaknya soalnya nggak ada. Benar, alhamdulillah seperti itu. Ya, tapi kadang-kadang ada yang begini, apa ya? Kok kayaknya ribut ya? Memang namanya juga mahasiswa ya, itu sudah dewasa kiranya, sudah lebih santun seperti itu ya. Lalu kemudian apalagi ruangan apa? Kelas. Nah jadi kalau dulu kalian mungkin di kelas 10A, 10 1, 10 kelas 12 IPS. Kalau di sini tidak ada ruangan, ada yang bersih di tempat, di kotor di WC, gitu ya. Itu namanya tidak memiliki. Jadi kalau ada kelas kalian mau masuk ya dibersihin lah, gitu ya. Di mana saja boleh, kecuali rektorat bukan kelasnya. Gitu. Di sana boleh, di sana juga boleh. Di bawah ini ada ruangan kelas, banyak boleh pilih teman-teman mahasiswa ya. Jadi mahasiswa boleh pilih. Tidak harus dikasih, oh ini kelasku, oh ini buku, tempat dudukku sepanjang saya 4 tahun di sini, misalnya ya, tidak begitu, ya mahasiswa itu, gitu.
Ya, maaf, Bu, Pak, dapat telepon dari cowok saya. Wah, ya seperti itu. Dan tidak ada kumpul-kumpul HP, tidak ada, kecuali dosennya benar-benar apa ya, benar-benar nggak pede. Tapi jarang kan di sini nggak begitu, ya nggak ada. Udah kuliah di sini tuh mudah banget. Bayarnya nyicil, ya kan? Bayarnya nyicil, tidak lewat bank. Kalau di kampus saya kan ada yang dikasih donasi ke bank BNI, harus lunas tanggal itu. Kalau di sini enggak, kamu punya 1 juta, bayar dulu ke market 200. Punya 500, bayar dulu. Seperti itu. Tidak susah kalau menurut saya. Gitu. Tapi susahnya di mana? Kalau misalnya kalau belum bayar dari semester 1 dan semester 8 pasti dapat tagihan banyak. Gitu. Ya. Terus apalagi ya? Kalau saya Pak D yang di depan itu kalau teman-teman lewat jadi sponsor lah, dia juga jaga ilmu. Kita tahu kan ya, yang saya masukin Pak D kan ada itu yang jaga itu satu-satunya Pak D. Itu namanya Pak D Kairan yang di bawah itu yang suka duduk jaga, dia sendirian di situ kalau lewat D. Oh ya, saya maksudnya dia jadi gerbang pakai kopi biasanya. Kalau misalnya mau bersih-bersih kelas, ngandelin Pak D nggak bisa ya. Kelas itu dari zaman saya kuliah, yang jaga yang mahasiswa, yang bersihin yang mahasiswa. Rumahku kedua ini sekarang. Jadi itu, ya. Manggilnya bukan Bu, Pak Guru lagi ya. Bu dosen, Bu dosen, Pak dosen. Kecuali satu yang kemarin itu duduk di belakang itu nggak mau dipanggil Pak, maunya Bang. Bang Guzman. Itu kalau bahasa Indonesia mungkin nanti ketemu. Dia itu orang seni, lulusan seni Jogja. Jadi begitu orang, kalau lulusan seni pasti ada tahu. Lulusan seni itu orangnya banyak bermain peran. Ya, iya. Kayak itu pantomim itu kan gerak aja kelihatan bagus gitu ya. Jadi itulah. Terima kasih Pak Jumat. Seperti itu. Terus apalagi ruangan tidak ada AC ya. Dan jangan kaget. Nanti habis dari sini kalian nggak AC. Ada yang dipasang angin bawah. Ada yang mau nanya? Kemana-mana jadi. Ada yang mau nanya? Teman-teman mahasiswa, ada yang mau nanya seputar perkenalan kita? Kami sudah kenalkan. Mau bertanya silakan atau nanti boleh ya WA ya kalau ada yang mau nanya lebih. Saya yang tanya ya sekarang ya. Tanyanya saya ada jawaban yang tidak. Kemudian jawaban itu akan mendapatkan apa ya? Kok kayaknya murahan banget ya dari saya. Suka ya. 9 lah. 9. Jadi pertanyaan saya silakan nanti dijawab dengan mengangkat tangan yang mana dulu nanti ditunjuk oleh kakak. Siapa ibu duluan? Oke, siap? Siap? Siap. Kok kayaknya nggak semangat banget ya? Semangat, gimana tuh semangatnya? Tepuk semangat. Udah pengen pulang, ada yang nempelin ya kakak tingkatnya ya? Enggak dong, dan tingkat emang kayak gitu di mana-mana. Nanti kamu jadi kakak tingkat ya segitu ya. Tapi nanti kalau udah selesai ini dia yang hai dek gitu. Kalau sekarang halo. Tapi nanti setelah ini halo dek. Biasanya gitu kakak tingkat gitu. Ya di mana-mana gitu ya. Oke, silakan. Ayo saya yang pandu. Saya ya. Oke, pertanyaan pertama.
duluan dia. Ya, perkenalkan, nama saya Irsa Nabila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Singkatan dari PBSI yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bener Git? Oke, bener. Ini kebetulan lewat saya loh daftarnya. Ambil jurusannya pas lagi ya. Tapi ini paling sibuk sedunia. Dosennya yang sibukin nanya. Itu kan udah di- Maaf ya, hanya seperti ini. Gak bermanfaat untuk menganjal usus yang ini. Oke, terima kasih Elsa. Benar ya, jadi PBS itu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, masih mau yang kedua? Banyak loh. Doyan nggak? Kalau nggak doyan nggak apa-apa, saya kasih tunjuk ke acara ini. Oh mau? Kayaknya nggak semangat banget. Oke, yang kedua pertanyaannya, coba buatkan saya satu pantun saja. Tadi ada Pak untuk di kulit ya? Pak. Boleh. Pokoknya pantun lah, pantun. Pantun nggak apa-apa. Dulu SMA diajarin pantun, SD juga pantun. Ini anak-anaknya. Ayo pantun. Jangan lama-lama, saya beli gayanya. Udah bukan dosen lagi misalnya. Pantun satu aja. Ayo dong, kakak tingkat dan juga boleh ikutan ya. Jangan kakak tingkat yang nggak bisa ya. Ayo satu dua pantun aja. Pantun, kamu pantun kan? Pantun. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat. Oke. Ada yang angkat tangan di situ aja nggak apa-apa. Berdiri dong. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Monika Eswara. Saya dari Prodi PGSD. Oke. Mohon Pantunnya sedikit gak apa-apa ya? banyak juga nggak apa-apa. Satu aja. Ikan hiu makan tautan. I love you so much. Oh. I love you. I love you. Ayo sini. Monika. Monika. Bukan Monika. Sampai lupa saya. Oke, terima kasih Monika. Bagus loh kunciannya. Oke, masih mau yang ketiga? Apa gitu pertanyaannya? Oh, ini pertanyaannya sudah sini. Oke, bingung dia. Jadi oke ini kakak tingkatku saya jadikan ketua kelas di semester 5. Ketua kelas itu bukan yang siap gerak, cepat gerak, enggak gitu ya. Kalau di sini itu ketua kelas yang handle semua kegiatan perkuliahan ya di kelasnya, perwakilan. Oke, pertanyaan yang ketiga dari PAUD sendiri ya. Dari HP-mu yang sudah subscribe YouTube STKIP PGRI Metro, boleh ditunjukkan ke saya. Nah, biar saya lihat. Ambil satu, yang tulis lagi. Ada nggak yang angkat tangan dulu? Saya sudah subscribe tuh, gitu. Tapi saya nggak bukti. Ayo, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya
subscribe? Sudah. HP-nya di mana? Ada namanya nggak? Ada. Ya, coba Kucing Trisa. agak menyusahkan Tapi ya. namanya siapa? Coba. Kucing Trisa. Saya pengen yang sudah subscribe dulu. Kalau saya tidak satu lagi yang sudah subscribe. Ayo, saya sudah. Ini kan aku enggak ya? Sudah subscribe dia. Kasih di. Ada kreator lagi, ambil. Ambil dua, belum ambil. Kalau kakak ingat, ambil sendiri. Iya, dua. Oke, kasih walaupun baru. Saya minta satu lagi. Ingat nggak ada yang sudah subscribe? Oh, masih ya? Ini apa? YouTube-nya dibuka bisa nggak? Mana? Oh, masih dua ya? Yang berhak ya? Masih yang berhak ya? Oke. Ada lagi nggak satu? Sambil nunggu punya kawan ya? Masa yang dari bahasa Indonesia ini nggak ada lagi? Bahasa desa? PGSD mungkin yang kemarin? Kan ada di grup? Tidak ada? Oh, enggak. Nah, mulai ini ya. Nah, ada nih. Bentar, satu ya. Tanggal lahir saya. Tadi nyaret nggak tanggalnya gue ya? Tanggal lahir saya. Ada sedikit ya? Udah saya kasih. Tadi udah saya kasih. Oh, Yogi yang ini ya. Sebutin ya. Kita tahu ya. Kita tahu ya. Tapi selain bisa dulu, ada nggak? Ada nggak yang tahu tanggal lahir saya? Ambil buku. Wah, ada yang tahu tanggalnya. Ya udah, kalau nggak ada, aku riwayat pendidikan saya dari SD kelamaan ya. SMA-nya aja lah. Udah. Ketemu. SMA tahu nggak? Ada yang tahu? Kalau S1 pasti tahu semua ini. S2 lah, S2-nya lah. Oke, silakan. Yang baru. Perkenalkan nama saya dari Sari. Linda. Oke, Linda. Saya dari prodi PGSD. Bulannya ngambil di PGRI Bandar Lampung. Oke, benar sekali. Bu, iya udah. Udah. Sudah ya, Sis? Jangan di subscribe lagi ya. Setelah itu jadi itu untuk meningkatkan media sosial kita ya. Semua prodi bisa kok, nggak hanya bahasa Indonesia. Ada Yogi aja lah. Satu lagi. Satu pertanyaan lagi, ada yang tahu nggak nama lengkap dan dari dua ketua kita KIP PGRI itu?
Ini malu-malu apa nggak tahu ya? Sama gelarnya ya? Waduh, saya kasih dulu nih, dokter. Oke. Kalau benar, Memperkenalkan diri. Nama Zahra Wahyudi Zainis dari Prodi PGSD. Namanya Dr. Roli Pawan CH SPDFM. benar Ki, benar banget. Terima kasih. Jadi tetapnya jadi pramugari, gimana deh? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke. Masih ada lagi nggak? Terakhir ini kayaknya ya. Terakhir. Apa dong? Yang terakhir. Yang terakhir, coba kalian ada yang berani nggak memberikan alasan kenapa memilih kuliah di SKIP PGSD itu? Jadi jawabannya semua benar ya. Hanya keberanianku untuk mengungkapkan kenapa kok memilih, keberanian berbicara. Oke, silakan. Wah, ada langsung bibitnya begini. Perkenalkan, nama saya Nimade Francisca Dewi dari Prodi PGSD. Siapa Made? Nimade Francisca. Nah, kalau Made itu anak ke dua. Kalau saya anak pertama. Ya, berarti itu adik saya. Lain bapak, lain ibu ya. Silakan. Alasan sekolah di sini karena rekomendasi dari teman dan jarak dan rumah juga dekat. Rumahmu mana? Aspirama. Dekat dari mana? Soalnya dari aku. Firama ke sana, kan ke sana. Oh, bercanda. Seperti namanya mana? Itu Rama Gunawan. RG berapa ya? Dia ada berapa ya? RG1. RG 1 sama kantor polisi di mananya? Terus lagi. Sama temannya Pak Nyoman Ariana Ta'almanku mananya? Berarti sebelum saya lama-lama kemana-mana nih. Oh, jadi salah lagi. Karena di sana itu banyak alumni kita dari sana juga ada. Tahu juga dari alumni makanya. Oh gitu. Jadi rekomendasi alumni. Oh, sini Mandi. Oke. Seperti ramai yang terakhir tuh. Jauh Oke, sama-sama. Oke, baik. Karena memang sudah habis kesempatan yang lebih depan ya. Lain waktu kita bertemu lagi kalau memang ada kesempatan ya. Terima kasih buat semuanya hari ini. Lebih dari kurangnya saya minta maaf. Ibu Agri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.